Siapa yang meremote hidup saudara? Siapa yang meremote? Siapa yang mengontrol? Siapa yang mengawasi hidup Anda? Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Kristus, di sini banyak AC. Di rumah saya ada AC, ada kipas angin. AC sekarang sudah pakai remote. Saudara sebagian besar punya remote dan AC. Remote itu untuk mengontrol kedinginan AC. Di rumah saudara, di rumah saya panas. Ketika Anda tiba, yang pertama Anda cari remote. Anda cari remote dan Anda buat 17 derajat Celcius untuk dingin. Pertanyaannya adalah, siapa yang mengontrol Anda? Remote-nya atau AC-nya? Dinginnya atau remote-nya? Suhunya atau tangan Anda? Yang mengendalikannya tanganmu, remote-nya atau AC-nya atau kompresornya atau cuacanya? Siapa yang mengatur hidupmu? Siapa yang mengontrol hidupmu? Siapa yang meremote hidupmu? Simpelnya gini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa yang membuat Ibu datang doa pagi? Apa yang membuat Bapak bikin menyala-nyala, menyembah? Apa karena pendetanya ganteng? Nggak tahu aku. Nggak tahu aku, Pak. Apakah karena Pak Ferry bagus main keyboardnya? Saya nggak tahu. Siapa yang membuat Anda menyala-nyala angkat tangan kepada Tuhan? Siapa yang kontrol? Ini penting bagi kita untuk kita pikirkan. Karena apakah kata-kata orang yang meremote hidupmu? Apakah pendapat orang yang mengawasi hidupmu? Pak Pendeta, gara-gara dia aku nggak ibadah. Karena dia aku nggak mau lagi doa. Karena pengerja aku nggak mau lagi datang tepat waktu. Kenapa rupanya pengerja nggak pernah senyum? Gara-gara dia. Gara-gara WL aku nggak mau nyanyi. Rupanya baru putus cinta dia sama WL-nya. Oh, berarti Anda mengizinkan orang lain yang mengontrol hidupmu. Pak Pendeta, gara-gara dia saya jadi undur dari Tuhan. Gara-gara suami saya nggak mau lagi gereja. Gara-gara istri saya pindah gereja lain. Berarti Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pengendalian diri bukan dari orang lain. Pengendalian diri berarti kita akan dikendalikan dengan sesuatu. Tetapi hari ini, doa pagi ini, pengendalian diri yang benar adalah hidup dan dikendalikan oleh Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita enggak dikendalikan oleh orang lain. Tapi hari ini kita berdoa, kita di-remote dari surga. Surga adalah negara pertama di alam semesta, Pak Firman. Dengarkan saya, para pendeta, para teologia. Dengarkan dulu saya. Surga adalah negara pertama di alam semesta. Surga tidak kelihatan. Surga menciptakan yang tidak kelihatan. Dan yang kelihatan. Sekali lagi, pelan-pelan dengar. Saya punya link di sini. Pak Pendeta, boleh nggak saya diterima khotbahnya? Bisa. WA saya, ku kirim linknya. Katakan paten. Paten tengan. Bapak Ibu yang saya cintai dalam Kristus. Surga menciptakan yang tidak kelihatan dan yang kelihatan.
Surga menciptakan bumi yang kelihatan. Kalau Anda dan saya ingin mendapatkan yang kelihatan, berarti Anda harus kontak dan connect dengan yang tidak kelihatan, yaitu surga. Siapa yang memerimut bumi? Surga. Siapa yang mengontrol hidupmu? Adalah surga. Hari ini banyak hal yang ingin mengendalikan hidup kita. Yang pertama, dunia. Tuhan menciptakan bumi. Namun bumi punya sistem dunia yang bertolak belakang dengan sistem surga. Budayanya yang mendorong kita hidup konsumtif, egois, bahkan pencitraan. Kita ada di sini karena dikontrol oleh budaya. Bahkan lebih kental tradisi-tradisi kesukuan kita daripada ketuhanan kita. Kita lebih diawasi oleh aturan-aturan dunia daripada aturan surga itu sendiri. Undang-undang pertama adalah regulasi dari surga, yaitu Alkitab. Banyak yang mengendalikan hidup kita. Tekanan sosial, bahkan orang lain. Banyak yang mengontrol kita. Dosa, keinginan daging. Misalnya, Anda hidup kadang-kala punya dua keputusan. Ingin lakukan dosa atau tidak. Katakanlah di sini ada dua minuman. Contoh, kiri itu memabukkan. Apa contoh memabukkan? Alkohol. Apa lagi? Tua. Botol tua. Shopee. Jualan dong. Shopee. Saya nggak tahu di Ambon ya. Kalau di Sumatera Utara, tua. Air putih. Anda bangun. Ketika Anda buka mata, ada dua pilihan. Tua atau air putih. Anda yang memutuskan. Ada men? Dengarkan saya pengusaha. Anda pulang jam 3. Anda mau ngopi atau pijet? Anda yang memutuskan. Banyak yang mengendalikan. Anda mau jujur atau korupsi? Anda yang memutuskan. Anda mau bohong istri atau tidak? Anda yang memutuskan. Ketika Anda terima dana rezeki dari surga, dari kantor, Anda yang memutuskan beri perpuluhan atau tidak. Anda yang memutuskan. Ketika Anda bangun pagi, pertama mau cium istri atau tampar istri, Anda yang menentukan. Jangan Anda mengorbankan keluargamu demi pelayananmu. Mending aku ke ibadah dulu. Aku pengerja sekarang. Istrinya ditinggalkan. Mula maho. Bapak Ibu yang saya cintai dalam Kristus. Anda memutuskan setia atau selingkuh. Siapa yang kontrol? Lihat Imamat 6, 12, 13. Imamat 6, 12, 13. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. 13. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Katakan amin. Harus dijaga supaya api tetap menyala. Katakan menyala. Menyala abangku. Menyala koko. Menyala om. Ketika Bapak, Ibu, dan saya ingin dikontrol oleh surga, Anda punya prinsip seperti ini.
Api yang di atas mezbah itu harus dijaga. Katakan harus dijaga. Anda yang menjaga sesuai dengan prinsip surga. Supaya terus menyala. Terus menerus menyala. Agar tidak padam. Kuncinya, tiap-tiap pagi Anda harus menaruh kayu. Anda seperti turbin yang mengobarkan. Anda yang menyemangati diri. Hei jiwaku, sembahlah Tuhan. Hei jiwaku, doa pada Tuhan. Hei jiwaku, semangat pada Tuhan. Amin. Saya bersyukur Anda datang pagi-pagi. Pasti tadi ada kolaborasi, ada diskusi kepada jiwamu. Mau bangun atau mau tidur, mau doa atau mau tidur. Tapi saya bersyukur ada ribuan yang datang. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Doa kita setiap kursi ini diisi oleh jiwa-jiwa. Amin. Bagian saudara dan saya adalah mencari jiwanya. Pertanyaannya, dengan cara apa tetap menyala? Ada 4 jenis doa. Yang pertama, bagaimana Anda dan saya tetap menyala? Yang pertama, doa penyembahan. Katakan doa penyembahan. Ketika Anda dan saya datang berdoa, datang menyembah Tuhan, jangan langsung minta. Jangan langsung berikan pokok-pokok doa. Tapi kagumilah pribadi Tuhan. Waktu Anda tutup mata, jangan langsung sodorkan list doa. Tuhan, anakku belum sekolah. Tuhan, dia butuh biaya kos. Stop dulu. Tahan dulu mulutmu itu. Bilang gini, Tuhan, Engkau dahsyat. Sekalipun Engkau sedang menderita. Ini secara profetik. Saya akan saksikan belak-belakan di hadapan Anda. Saya khotbah tidak lama, tapi saya berdoa dan saya percaya Tuhan mengutus saya ke Cibubur untuk saudara mengerti prinsipnya Tuhan. Mungkin selama ini sudah banyak prinsip-prinsip dunia, tapi saya diutus Tuhan agar kita kembali ke prinsipnya surga. Sehingga hidupmu, hidupku sepadan dengan surga. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ketika Anda datang kepada Tuhan, yang pertama, sembah Dia. Ada amin? Lagu ku kagum akan hormat dengan kau, kunci apa itu? G. Ketika Anda dan saya datang berdoa, mulutmu berkata, terpujilah Tuhan. Ada amin? Mulutmu berkata, termulialah Tuhan. Mari angkat tanganmu. Ku kagum, hormat. Sama-sama. Ku kagum, hormat akan Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum dari hatimu. Ku kagum hormat. Mari angkat tanganmu, katakan kasihku hingga tiada caranya. Dari hatimu. Juga sungguh ajaib dari semua yang ada.
Kasih-Mu dalam tak terduga. Bersama-sama, bersama-sama. Jadi ketika Anda ingin menyala-nyala, Anda kagumi dia. Amin. Langsung terjadi frekuensi surga di hidupmu. This is the power in your life. Ini rahasianya Anda ingin mengalami terobosan. Dengarkan saya. Yang menentukan hidupmu mengalami breakthrough adalah seberapa banyak hatimu mau mengagumi, mau menyembah Sang Kreator. Kalau Anda mengerti ini, di sini letaknya Anda tidak akan khawatir apa yang kamu makan, tidak khawatir apa yang kamu minum, tidak khawatir apa yang kamu pakai. Karena apa? Anda mencari Sang Pencipta. Anda mencari Raja Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membuat menyala-nyala adalah pengucapan syukur. Katakan ucapan syukur. Banyak berterima kasih pada Tuhan. Banyak bersyukur pada Tuhan. Orang yang banyak bersyukur akan bahagia dalam hidupnya. Amin. Orang yang banyak komplain dan mengeluh, walaupun berkat ada, dia tidak menikmati kasih karunia Tuhan. Mengucap syukurlah engkau punya rumah. Mengucap syukurlah engkau punya anak-anak. Mengucap syukurlah engkau punya pekerjaan. Mengucap syukurlah engkau punya nafas kehidupan. Apapun itu Anda bisa ucapkan syukur. Ketika Anda tiba dari rumah ke gereja, terima kasih Tuhan, saya sudah tiba. Anda lihat ada di tol Kerawang, dia kantor orang Jepang, nggak tahu kenapa, di mobil ditimpa. Saya berdoa, kemanapun Anda berdiri, kemanapun Anda melangkah, ketika Anda sudah tiba di tempat, berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Ketika nanti pulang di rumah, setelah doa, Anda pulang ke rumah, berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ketika Anda bersyukur, maka surga ada di hidupmu.
Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya percaya ketika saudara masuk kepada budaya surga, maka hidupmu akan lebih bahagia. Bu, Pak, saya mengalami ini. Saya tidak hidup dari apa yang saya lihat. Dengarkan saya baik-baik, Pak. Saya tidak hidup dari gaji saya. Allah berkata, hiduplah oleh iman. Kalau kau hidup dengan gaji, umurmu 55 tahun, dipecat pensiun. Terus 56 kemana? Banyak orang menderita, umurnya udah 56. Akhirnya apa? Tidak ada income. Karena dia beriman pada gajinya. Hari ini, saya mau katakan, stop melihat, stop percaya dari yang Anda lihat. Ketika kau terima gajian, 55 tahun, 56 kok kosong. Banyak orang stroke, banyak orang mati muda, banyak orang tidak bisa bayar bill. Hidupmu bukan untuk bayar bill. Dengarkan saya, hidupmu bukan untuk bayar token. Aduh, hidupmu adalah kerajaan surga. Depend of faith, tergantung iman ke surga. Amin. Dulu saya tergantung gaji. Saya terobos ini dengan cara ini. Mengucap syukur. Saya lihat dari anak saya, Ibu. Anak saya ada 2. Sejak saya menikah 10-11 tahun lalu, mata saya terbuka. Anak saya tidak pernah tahu gajiku. Tapi mintanya luar biasa. Nggak pernah tanya, Pak, udah gajian Bapak? Kenapa rupanya? Kayak hotel kita. Udah gajian Bapak? Kayak KFC kita. Pak, udah gajian Bapak? Mau kemana Pak ya? Nonton kita? Tidak. Ketika dia bangun, dia langsung minta, Ma, aku mau sekolah. Dia nggak tahu bapaknya ada uang nggak sekolah atau tidak. Dia bangun aja pakai baju seragam, nggak tahu dia mamanya ngantarnya pakai apa. Hah? Kalau pakai mata, mana matamu? Ini mata. Maka anaknya bilang gini, Mama, kita nggak bisa sekolah karena nggak ada mobil Mama. Kayangan mata. Anak saya membuka mata saya. Allah berkata, yang ke surga adalah tipe seperti anak-anak. Baca di Alkitabmu. Amin. Di Alkitabmu berkata, yang masuk kerajaan Allah, yang punya iman seperti anak kecil. Yang tidak khawatir dengan apapun. Yang selalu berkata, terima kasih papi, terima kasih mami, terima kasih. Allah akan menyediakan sesuai dengan ucapan syukurmu. Bu, Pak, jangan berhenti mengucap syukur. Amin. Sejak saya menikah, saya mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Saya terima berkat dari surga, bukan dari gaji saja. Dan hari ini saya bersaksi Pak Firman. Apa yang kau terima lebih dari gajiku. Ya, gaji ada batasnya. Tapi ketika beriman dengan Tuhan, unlimited, tidak terbatas. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Doa saya mengucap syukurlah Ibu. Amin. Pak Pendeta, aku lagi sakit pinggang, bersyukur masih hidup. Sudah sakit pinggang. Namanya juga umur, udahlah. Coba angkat tangan kirimu. Angkat tangan kirimu. Tangan kananmu ke pinggang. Ikut saya doa. Tuhan Yesus, sembuhkan pinggangku. Dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Mengucap syukur Anda sudah sembuh. Mengucap syukur Anda sudah sehat. Yang ketiga, setelah ucap syukur, baru pengakuan dosa. Tuhan, basuh aku dengan darah-Mu. Karena dalam pikiran, perkataan, perbuatan, ada banyak hal yang tidak menyukai hati-Mu. Basuh aku dengan darah-Mu. Minta ampun sama Tuhan. Amin. Mungkin pernah nyakitin istri, Pak. Ya, bertobatlah.
pernah nyakitin suami. Tuhan Yesus, ampuni dosaku, pernah nyakitin pasanganku. Ada amin? Jangan tunggu 3 hari baru bicara. Ketika clash atau beda pendapat, udah hitung jam aja. Bila perlu ketika kau emosi masuk kamar, itu sampai 1000. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 1000 baru ngomong, I love you. Kabur duluan. Saya berdoa pasangan di Cibubur semuanya bahagia. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Pengakuan dosa yang terakhir, yang keempat. Setelah ada mengaku dosa, baru minta permohonan doa. Baru minta mukjizat. Amin. Minta kesembuhan, minta berkat. Boleh dengan iman. Minta dikontrol, minta di remote. Minta diawasi oleh Tuhan. Markus 11:24. Markus 11:24. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, sejak saya percaya bahwa Tuhan yang kontrol, jujur, saya semakin sedikit list permohonan minta saya pada Tuhan. Karena semakin mengerti saya Tuhan saya. Dan Tuhan saya tidak buta. He know what I need. Dia tahu apa yang saya butuhkan. Jujur. Semakin saya tambah sayang sama Tuhan saya, semakin sedikit permintaan saya. Kalau dulu, 1001 permintaanku. 1, mobil. Kedua, baju. Ketiga, ikat pinggang. Apa lagi? Keempat, kaos kaki. Kelima, mancung. Karena pesek terus. Ke-8, banyak kali permintaanku. Tapi setelah saya ngerti, saya ubah pola pikir saya. Saya mengagumkan Tuhan dulu, saya bersyukur, saya minta ampun. Terakhirnya, paling 1-2 permintaan. Karena saya percaya, yang tidak saya minta, Tuhan tahu. Ada amin? Yang tidak saya butuhkan pun, Tuhan tahu. Sehingga ketika saya last minute perlu itu, Tuhan berikan. Ada amin? Tak usah ku takut, Allah menjaga. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Tak usah ku susah, Roh Kudus. Amin. Tak usah ku cemas, Dia jemaat saja. Tak usah ku takut. Mari jemaat. Jadikan lagu ini sebagai doamu. Yesus.
Amin. Ketika Anda sedang kekurangan, Anda nyanyikan lagu ini. Kenapa? Saya percaya ucapanmu menentukan esok. Bapak nggak ngerti. Ketika Anda sakit, itu bagus di mata Tuhan. Dengarkan saya baik, Bu. Ketika Tuhan izinkan sakit, itu budaya yang Tuhan izinkan. Kalau Anda makan painkiller, itu merusak sistem, menghilangkan rasa sakit. Ketika Anda sakit, berarti ada sesuatu yang tidak benar dalam tubuh ini. Something wrong system in your body. Bagianmu lah untuk menyerukan, Jesus, heal my body. Ketika engkau sedang mengalami krisis ekonomi, berarti ada sistem yang salah dalam keuanganmu. Jangan pinjam. Itu merusak keuanganmu. Tapi apa? Itu diizinkan Tuhan agar Anda mengucapkan profetik untuk hidupmu esok hari. Ketika Anda krisis keuangan, Tuhan lagi menunggu what you say. Ketika gelap gulita bumi ini, Allah berkata, jadilah terang. Yang kelihatan gelap, Pak. Yang kelihatan darkness. Tapi ucapan Tuhan berkata, jadi terang. Yang fakta mengatakan uangmu tidak sampai 1 juta. Tapi berkatalah, demi nama Yesus, aku kelimpahan. Tepuk tangan bagi haleluya. Bernubuatlah akan hidupmu. Mengucap syukurlah akan hidupmu. Amin. Stop berkata, aku diberkati karena aku cucunya Abraham. Saya tanya, mana lebih tinggi Abraham pada Yesus? Nah, udah stop doa seperti itu. Salah. Berkat Abraham,
Siapa lagi? Ishak, Yakub, Sinti. Jujur ngomong, siapa rajamu? Bukan Abraham. Amin. Jangan salah doa. Salah itu Bu Ci, salah. Makanya berantakan. Siapa rajamu? Kita anak raja. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Doa saya. Ketika Anda sedang mengalami krisis, di situ Anda berseru pada Tuhan. Ada seorang wanita 12 tahun pendarahan. Dia sistemnya salah. Pendarahan. Dia ubah sistemnya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Yang selama 12 tahun dia hanya komplain. Bleeding. Matanya ke-bleeding. Hatinya ke-bleeding. Pikirannya ke-bleeding. Tambah bleeding. Halo. Berdarah. Dia komentari, merah darahnya. Udah sampai ke kaki. Lihat, rumahku ada darah. Di kamar mandi ada darah. Di kamar ada darah. Darah terus. Stop talk your negative. Jangan kumandangkan negatifmu kepada Tuhan. Wanita itu mengerti setelah 12 tahun. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya apa? Aku sembuh. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Pagi hari ini saya berdoa, terobos kehidupanmu dengan ucapan syukur. Musa nggak pernah tahu kalau lautan di depannya akan terbelah. Kesimpulan, Daniel nggak pernah tahu kalau dia akan dilepaskan dari goa singa. Daud nggak pernah tahu kalau dia akan mengalahkan Goliat hanya dengan batu. Sadrak, Mesak, Abednego nggak pernah tahu kalau mereka akan keluar dari perapian tanpa terbakar sedikit pun. Begitupun juga dengan hidupmu. Mungkin kamu merasa apa yang kamu alami sangat berat dan mustahil untuk bisa dilewatkan. Tapi lupakah saudara bahwa Anda dan saya milik Tuhan? Itu poin hari ini. Point of view. Kita milik Tuhan. Anak saya Caleb Kimi milik bapaknya. Dia nggak pernah khawatir mau pakai baju apa. Dia nggak pernah khawatir dia mau ulang tahun. Dia list aja. Tapi aku ulang tahun bulan ini. Don't forget the cake. Don't forget the restaurant. Don't forget the... Bagian saya lah yang memprovide. Dengar saya. El Shaddai artinya menyediakan. Saya pinjam kata-kata ibu. Kita ada keluarga. El Shaddai adalah yang menyusui. Artinya ketika anak saya masih bayi, bagian dia hanya membuka mulut, mamanya memberikan supply. Bagian saudara hanya mengucapkan. Tuhan akan menyatakan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Percayalah, di bulan Agustus Tuhan yang menjaga kita. Tuhan akan mengendalikan hidupmu. Tuhan akan meremote hidupmu. Ada amin? Dan saya percaya hari ini Tuhan akan lakukan itu bagi kita semuanya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdiri.